A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 9A dan 9B SMP Negeri 1 Sangatta Selatan yang ibu selalu sayangi dan selalu kami banggakan. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online. Ibu berharap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun hanya lewat jaringan. Jadi, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, seperti biasa ya, ibu ingatkan untuk belajar kalian harus menyiapkan buku catatan PAI-nya, dicatat materi yang akan ibu sajikan dalam video ini supaya lebih mudah dipelajari setiap hari. Baik, yang mau kita pelajari hari ini adalah bab 3, toleransi dan menghargai sesama. KD-nya adalah KD 3.2, memahami Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan beserta dengan hadis terkait. Lalu indikatornya Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, kosakatanya dan hukum tajwidnya. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad atau hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis riwayat Tirmidzi atau Bukhari atau hadis yang diriwayatkan Muslim. Silahkan kalian ikuti materinya baik-baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa sikap toleransi ini adalah sikap menghargai, sikap kita bersabar, sikap kita berlapang dada terhadap pendapat, pemikiran maupun perbuatan orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus bisa memberikan toleransi, penghargaan kepada apa saja yang dilakukan oleh orang lain meskipun itu berbeda dengan kita. Jadi kira-kira mengapa harus ada yang namanya toleransi? Nah, ada beberapa alasan nih kenapa tuh toleransi harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa perbedaan keyakinan itu adalah hak asasi manusia. Beragama itu adalah hak asasi kita. Jadi kan kita harus toleran nih sama teman-teman yang beragama Nasrani kah, beragama Hindu kah, beragama Konghucu kah. Karena beragama itu adalah hak asasi manusia. Jadi kita memang harus toleransi terhadap pilihan mereka. Kemudian beragama ini adalah sesuatu kebutuhan yang fitrah. Memang sudah dari sononya kita butuh beragama. Jadi jangan mencela, jangan membuli pilihan agama orang lain karena itu pasti berasal dari pemikiran dan berasal dari pilihan hatinya. Kemudian yang ketiga adalah kita ini sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Jadi kita harus toleran kepada tetangga kita yang mungkin hari ini ada keramaian, ada acara, ada pesta. Ya kan? Nah kita harus toleransi, jangan mentang-mentang lagi sakit gigi lalu ngamuk di pesta tetangga karena ribut. Nah itu berarti kan dia tidak bertoleransi kepada
keadaan tetangganya. Padahal tetangganya ini juga sedang ada kebutuhan sendiri ya. Jadi karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain, kita harus selalu menjaga toleransi, rasa penghargaan kepada sesama. Nah, kenapa juga toleransi ini diperlukan? Karena pasti dia akan menciptakan kerukunan hidup ya. Jadi kalau kita toleran kepada keadaan orang-orang di sekitar kita, tentu akan tercipta kerukunan, keamanan, kenyamanan. Jadi bukan pertengkaran, bukan permusuhan yang terjadi dalam masyarakat kalau kita memelihara yang namanya toleransi. Mengapa ada toleransi? Karena setiap individu itu punya kesadaran masing-masing, punya sikap positif masing-masing ya, untuk selalu memberikan penghargaan, selalu memberikan rasa penghormatan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan toleransi ini, hidup akan nyaman, hidup akan rukun, hidup akan sakinah mawaddah warahmah dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas bersama, membaca bersama dalil tentang perintah Allah dan Rasulullah yang menyuruh kita bertoleransi. Yang pertama dalilnya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kenapa ayat ini adalah ayat tentang toleransi? Karena Allah berkata di sini bahwa Allah itu sengaja ternyata menciptakan kita ini berbeda-beda, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda tampilan, berbeda kebiasaan, berbeda segala-galanya. Itu untuk apa? Bukan untuk kita saling melecehkan, bukan untuk kita saling membuli, bukan untuk kita saling menghina, tapi untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Jadi ada teman kita yang matanya sipit, oh ternyata dia peranakan Cina. Nah, kita kan jadi kenal, oh ternyata salah satu ciri khas orang Cina itu adalah matanya sipit. Nah, itu tujuan Allah menciptakan kita berbeda-beda dalam segala segi berbeda, karena supaya kita saling belajar, saling kenal mengenal, saling menghargai satu sama lain. Nah, selanjutnya dalilnya adalah dalil dari Ibnu Majah, Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Kata Rasul di sini, Allah itu bukan menilai kita dari penampilan kita. Allah itu bukan menilai dari bajunya keren, bajunya mahal, hartanya banyak, bukan sama sekali. Tapi Allah menilai setiap orang itu melihat kepada hati dan amalan-amalan baiknya ya. Jadi jangan pernah menilai orang, wah rumahnya besar, pasti hatinya juga baik. Belum tentu ya. Jangan kita menilai sesuatu atau seseorang dari covernya, dari yang terlihat di luarnya. Tapi kita harus mencontoh Allah dan Rasul yang menilai kita itu hanya dari hati kita, hanya dari amalan-amalan baik kita. Ya. Lanjut, ada hadis riwayat Bukhari, ahabbud dini ilallah al-hanifiyah as-samha
bahwa agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang lurus, lembut, dan toleran. Jadi agama yang dicintai Allah adalah agama yang punya penghargaan kepada sesama. Kemudian satu lagi hadis dari Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Kata Rasul di sini bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu sama seperti sebuah bangunan, di mana satu bagian bangunan mengokohkan bangunan yang lain. Jadi satu bangunan itu kan bisa berdiri dengan bekerja samanya tiang-tiangnya, dinding-dindingnya, ya kan? Jadi kalau salah satu bangunan tiangnya rubuh, pasti bangunannya akan reot, akan jatuh, akan miring. Jadi begitulah seharusnya orang-orang beriman, orang-orang Islam harus saling menguatkan dengan saudaranya. Kalau ada saudaranya yang tertimpa musibah, kita harus bersikap empati, bersikap toleransi, memberikan bantuan kepada orang yang sedang butuh bantuan. Selanjutnya kita akan membahas kosakata dan hukum tajwid yang ada dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah anak-anak, perhatikan tabelnya. Di sini ada 4 kalimat ya yang akan kita artikan satu persatu. Yang pertama adalah inna khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan kamu. Syu'uban, berbangsa-bangsa. Qabaila, bersuku-suku. Dan lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Jadi anak-anak dihafalkan ya kosakatanya ini karena sangat besar kemungkinan akan masuk ke dalam soal-soal harian atau ulangan atau PTS atau soal ulangan semester. Nah selanjutnya hukum tajwid di antara yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ini kita akan membahas 2 poin tajwid ya. Yang pertama kalimat ya ayyuha. Ya, itu adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini arti bahasanya adalah mad yang terpisah. Kenapa ya ayyuha ini adalah mad jaiz munfasil? Karena mad tabi'i atau mad biasa yaitu ya bertemu dengan hamzah ayyuha. Dia panjang bertemu dengan hamzah ya panjang bertemu hamzah ayyuha dalam kalimat yang berbeda atau terpisah. Ini ada 2 kata ya. Ya artinya wahai, ayyuha artinya orang-orang. Jadi dia adalah 2 kata yang berbeda. Jadi panjang tadi bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Makanya dia disebut mad jaiz munfasil, mad yang berpisah. Nah, cara membaca mad seperti ini adalah ya ini yang mad tadi dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat atau ketukan. Jadi caranya adalah ya ayyuha. Boleh seperti itu ya. Nah selanjutnya hukum tajwid yang kedua akan membahas kalimat an-nasu. Nah yang mau kita lihat di sini adalah alif lam syamsiyah. Alif lamnya coba lihat, alif lam baru nun alif sin. Nah yang dimaksud adalah alif lam sebelum nun itu ya, an-nasu. Kenapa dia disebut alif lam syamsiyah? Karena alif lamnya bertemu dengan huruf nun. Alif lam syamsiyah ini cara membacanya adalah dilebur atau disatukan langsung masuk ke dalam huruf nun. An-nasu. Jadi tidak lagi terbaca alif dan lam al-nasu, bukan seperti itu, tapi dileburkan masuk ke huruf nun. Makanya dia disebut alif lam syamsiyah atau alif lam yang dilebur, dimasukkan.
Jadi anak-anak ibu sekalian boleh latihan-latihan di rumah ya, mencari-cari contoh mad jais munfasil yang lain dalam surah atau ayat yang lain, dan mencari contoh alif lam syamsiah yang lain. Silahkan supaya lebih paham tentang hukum tajwid yang ini. Nah, jadi anak-anak ibu bisa kita simpulkan dari materi toleransi ini bahwa dengan bersikap toleransi itu kita akan mendapatkan banyak manfaat ya, diantaranya adalah menghindari terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Jadi kalau kita sama-sama saling menghargai orang lain saat melakukan pengamalan ajaran agamanya, saat dia melakukan budayanya, kita menghargainya, nah itu akan menghindari perpecahan ya. Jadi toleransi ini harus kita biasakan dalam interaksi sosial dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Kemudian manfaat kedua adalah memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Jadi tentu silaturahmi antara kita dengan umat beragama yang lain atau sesama agama kita orang Islam itu akan semakin kokoh silaturahminya kalau kita bisa bertoleransi terhadap apapun yang mereka laksanakan. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, demikianlah dulu ya materi pada hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang toleransi ini. Jadi, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kembali materi tentang saling menghargai sesama atau bertoleransi. Jadi kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kata, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.